Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian akhlak kali ini bertemakan fujur. Judulnya fujur. Fujur itu fa, jim, waw, dan ro. Fujur. Dalam Al-Quran ada disebut fujur. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha. Tuh, fujur ya. Itu yang akan dibahas. Apa makna fujur? Fujur itu fasaqo, sama dengan fasik. Tapi nanti dalam hal tertentu berbeda. Secara bahasa sama dengan fasik. Wa hadhil maddah tadullu ala tafattuh fi syai'. Mana asalnya adalah terbelah. Fujur ya. Seperti orang enggak waras itu namanya setengah. Jadi terbelah. Setengah, wong setengah. Biasa begitu. Orang Jawa nyebutnya. Setengah apa itu? Ini kalau enggak waras, setengah. Nah ini terbelah. Mana asalnya? Tapi secara bahasa, fujur itu yang huwa hayatun hasilatun li nafsi bima yubashir umuran ala khilafi syar'i wal muru'ah. Sikap yang bertentangan dengan syariat dan kelayakan, ya, muru'ah, syariat dan kepatutan, sikap yang bertentangan dengan syariat dan kepatutan. Nah, karena di sini ada istilah bertentangan dengan, berarti kopasnya itu syariat dan kepatutan. Kita tidak akan pernah tahu fujur kalau kita nggak tahu syariat dan kepatutan. Wong ini namanya yang bertentangan. Ya. Jadi syariat kita harus tahu, kepatutan kita harus tahu. Kalau dalam bahasa Arab, kepatutan itu muru'ah. Suka diucapkan salah oleh beberapa orang dengan marwah. Ini namanya mencederai marwah DPR. Marwah sama sofa dan marwah itu. Marwah itu bukit. Muru'ah. Ya, muru'ah itu karisma, kehormatan. Terus bedanya dengan fasik apa? Tadi kan disamakan. Hadza hunaka farqun bainal fisqi wal fujur. Ada perbedaan antara fusuk dan fujur. Innal fisqa khuruj an ta'atin. Kalau fasik itu keluar dari lingkaran. Ya. Tapi kalau fujur ada dalam lingkaran, cuma bertentangan. Kalau dalam bahasa negara, kejahatan dan pelanggaran. Tapi kalau keluar namanya makar, melawan namanya. Kan di Indonesia ini hukum pidana terbagi 3 ya. Kejahatan itu biasanya diganjar dengan lewat dari setahun lebih ya, sampai 20 tahun. Makin besar ganjarnya berarti makin berat. Kalau pelanggaran biasanya diselesaikan dengan uang. Contohnya lampu merah, ya kita bablas saja, tidak pakai safety belt. Nah, itu dihukum dengan pelanggaran. Namanya pengadilannya sumir. Pengadilan namanya sumir, bukan samir. Kalau samir nama kue.
Sumir itu pengadilan yang tidak ada jaksanya, tidak ada pembelanya. Jadi si hakim mengeluarkan data, Anda melanggar, ketok palu, bayar sekian, tek, berdasarkan pasal. Nggak bisa kita, Bapak saya keberatan, nggak bisa, supir, bayar. Ya sekarang sudah ada buktinya. Kalau dulu kan bisa jadi subjektif. Kalau dulu kan sekarang ada potretnya, ada melanggar. Nih buktinya. Jam sekian, tempatnya di mana, itu. Tuh ada yang traffic, ya, jebakan tuh, trap. Sekarang dalil-dalilnya, dalil-dalilnya. Jadi kita ini sudah seumur begini harus ngaji dalil. Mana yang berdalil itu yang kita turuti, bukan orang ya. Dalil itu kan wahyu. Kita sudah disampaikan berkali-kali bahwa detektor kebenaran yang Allah anugerahkan kepada manusia ada dua. Akal sehat dan wahyu. Nah, produksi dari akal sehat itu ilmu pengetahuan umum. Ya, produksi dari wahyu, ilmu agama. Agama dan ilmu pengetahuan umum sebenarnya tidak bertentangan. Karena sama-sama dari Allah. Cuma bedanya kalau agama final. Udah begitu aja. Ngerti nggak ngerti, kalau dalilnya kuat Anda harus tunduk. Tapi kalau ilmu pengetahuan umum berasal dari akal, bisa digugat karena sama-sama akal. Bisa ditawar. Ya. Dulu pendapatnya begini, seperti begini, salah satu contoh kalau tentang ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang barusan melahirkan, biasanya dari payudaranya itu akan meneteskan cairan berwarna hijau. Pertama kali dia keluar itu hijau. Dulu mah dibuang. Wah, padahal itu adalah imunisasi alami. Dan itu hanya menetes sekali. Tidak bisa berkali-kali. Nah, setelahnya susu. Nah, jadi diteliti. Oh, ternyata ini jadi imunisasi dari Allah. Nah, itu sekarang itu berharga sekali sekarang. Nah, itu contohnya. Terus ya banyaklah temuan-temuan yang dulu dianggap tidak berguna sekarang berguna. Contohnya itu. Nah, itu namanya dari waktu ke waktu. Itulah definisi dari khalifah. Definisi dari khalifah itu adalah manusia diberi kemampuan oleh Allah menimba pengalaman. Pengalaman buruk jangan diulang. Itu khalifah. Jadi estafet. Tapi ada yang mengartikan khalifah itu dua. Khalifah kan pengertian dua. Satu pengurus. Kita dilantik oleh Allah pengurus bumi. Singkatnya Allah beri, nih bumi nih. Mau rusak, mau benar kamu yang ngurus. Kalau rusak kamu. Kalau benar kamu juga. Nah, itu kita itu khalifah. Yang kedua, manusia berbeda dengan binatang, dia menimba dari pengalaman. Pengalaman buruk nggak diulang. Kan kita begitu tuh, mengkoleksi. Nah, sehingga manusia makin lama makin canggih dia. Makin ngerti pengalaman dari bapak-bapaknya dulu. Oh, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar begitu. Makanya negara yang sudah lama merdekanya pasti maju. Tapi yang belum ya pengalamannya kurang. Itu ya, kita kembali sini. Mana dalil-dalil tentang fujur? Pertama kita dapati dalam surat Shad, surat ke-38, ayat 28. Allah berfirman, Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard. Apa kami akan menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan yang berbuat rusak di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau kami samakan muttaqin dengan fujar, orang bertakwa dengan penjahat? Ya enggak sama. Apa kalian kira kami samakan sikapnya yang muttaqin dengan fujar? Ya, Allah bertanya pada ayat ini.
Wa fi tafsir hadil ayat qala Tabari. Pendapat Tabari tentang tafsir amna ja'alul muttaqin yaqulu alladzina taqallaha bi ta'ati wa raqabuhu fajadiru fahadiru ma'asiyahu kal fujar. Apakah kami menjadikan orang yang bertakwa pada Allah dengan taat dan selalu mengawasi, fahadiru ma'asiyahu, lalu dia menjauhi maksiatnya seperti fujar. Fujar di sini kufar al-muntahikina hurumatillah. Artinya orang-orang kafir yang melanggar kehormatan Allah. Jadi di sini disebut dengan melanggar, ya, pengertian fujar. Nanti kita lihat lagi terjemahan dari Kementerian Agama. Dalam surat tadi 38 ayat 28, Kementerian Agama memberikan arti fujar itu berbuat maksiat. Ya, kal fujar seperti orang yang berbuat maksiat. Nah, jadi Anda tulis berarti berbuat maksiat, fujar itu. Wa qala ta'ala, kemudian dalam surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 5. Surat 75 ayat 5. Di sana Allah berfirman, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia, ya, liyafjura, ingin berbuat fujur, ya, berbuat maksiat amamahu, di depan Allah. Kan Allah ini maha tahu, terang-terangan berbuat di dalam pengawasan Allah, dia berbuat. Ya, sama dengan kita berbuat salah padahal di ruangan itu ada CCTV. Tahu kita bahwa di situ ada CCTV, tapi ya, berbuat. Itu kan namanya konyol. Ya kan? Tapi kalau orang yang sadar, itulah makna mendudukan kita seperti posisi orang yang diawasi. Seakan-akan kita dalam sebuah ruangan, ya, di dalam ruangan itu ada CCTV. Nah, sikap seperti itu namanya takwa. Sikap seperti itu. Nah, ruangan Allah ya sejagat-jagat, nggak ada satupun ruangan yang Allah nggak tahu kan? Jadi dimanapun kita berada, makanya ittaqilah haitsuma kuntum. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Ittaqilah haitsuma kuntum. Dimanapun, haitsuma kunta, ya, haitsu kunta, dimanapun kamu berada. Jadi kita berkesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu tahu. Nah, Allah menjelaskan di sini, manusia itu aneh. Gale dia tahu, diawasi, tapi dia berbuat salah. Itu sama dengan orang dalam sebuah ruangan yang dia tahu ruangan itu dipantau CCTV, lalu sengaja berbuat salah. Itu sama dengan begitu. Wa fi tafsir hadhihi ayat qala Ibnu Katsir. Bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat bal yuridul insan liyafjura amama? Qala Sa'id an Ibnu Abbas, yakni yamdi quduman. Kata Sa'id berdasarkan dari Ibnu Abbas, artinya dia berlalu, ya, berlalu maksudnya berhidup kuduman dengan berani terang-terangan. Wa kalau aufa an Ibnu Abbas liyafjura amama ya'nil amal. Liyafjura amama itu artinya berangan-angan. Yaqul insan a'malu summa atubu qabla yaumil qiyamah. Angan-angannya itu apa? Saya nggak apa-apa berbuat salah, nanti tak tobatin. Nanti kalau saya udah deket-deket pulang, ya pulang maksudnya mati, ya saya mau tobat. Gitu. Ya saya kan pernah ngomong juga, kalau Anda bisa memilih, bagusnya taat dulu apa maksiat dulu. Kalau boleh memilih, ya maksiat dulu, jahat dulu, sok. Nanti kalau udah deket-deket meninggal, Anda jadi orang baik. Itu namanya husnul khatimah. Ya kan? Kalau boleh memilih, tapi kan kita nggak bisa memilih karena kita nggak tahu kapan endingnya. Kalau kita tahu jam sekian, tanggal sekian, Anda akan
pulang. Ya mau pulang baru berbuat baik. Kalau tahu, kan sama dengan murid-murid begitu. Catur bulan pertama merah. Catur bulan kedua oren. Udah mulai luntur. Ya, catur bulan terakhir atau sekarang semester. Kalau dulu mah catur bulan. Semester akhir hijau. Kan naik dia. Tuh, begitu kalau kita bisa mengatur hidup, tapi sayangnya kita nggak bisa. Ya, sebab hidup itu ada dua dimensi. Satu, hidup itu adalah titipan, yang kedua, hidup itu ujian. Jadi, hidup itu ujian dan titipan. Kalau Anda tidak mau diuji, ya jangan hidup. Karena hidup itu sendiri ujian. Ujian untuk apa? Ya sama dengan ujian di sekolah. Untuk apa? Supaya naik derajat. Ya kan? Allah menyatakan dalam surat 29, ahasiban nas ayyutraku. Apa manusia mengira akan dibiarkan? Ayyaqulu amanna. Setelah dia menyatakan diri beriman. La yuftanun. Tidak diuji lagi. Orang-orang dulu kan begitu. Diuji, selalu diuji. Supaya kita naik derajatnya. Kita kembali ke sini. Wa yuqalu huwa kufru bil haq baina yadail qiyamah. Ada tafsir yang mengatakan dia kafir di antara atau sebelum kiamat. Kufur kepada Allah sebelum hari kiamat. Persoalannya banyak orang kafir nggak sadar dia kafir. Ya kan? Banyak orang kafir yang nggak sadar dia kafir. Sama dengan waktu perjanjian Nabi Muhammad tuh, perjanjian Hudaybiyah. Kan tulisannya, inilah perjanjian Muhammad Rasulullah antara Muhammad Rasulullah dengan orang Quraisy. Weh, jangan tulis Rasulullah ya. Kenapa? Ya kalau ditulis Rasulullah, buat apa kami menentangnya? Justru kami persoalkan dia Rasul atau bukan. Tuh, katanya gitu. Maka ditulislah, Umar bin Khattab sempat marah itu. Wih, tak lawan tak? Jangan, turutin aja. Nah, maka tulis, inilah perjanjian antara orang Quraisy, antara Quraisy dan Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad putra Abdullah. Itulah yang mereka kenal. Kalau ditulis Rasulullah, buat apa kami menentang? Justru kami persoalkan Rasul apa bukan dia. Itu kata orang Quraisy ya. Nah ini, banyak orang kafir nggak sadar dia kafir. Tuh, kekafiran orang nggak sadar gitu, kafir. Sama dengan orang marah nggak sadar dia marah. Itu yang kebablasan. Nggak sadar bahwa dia, orang salah kalau sadar salah kan bisa tobat kan? Ya, kita sadar salah tapi karena membela gengsi kita, kita tetap bertahan. Sebenarnya tahu saya salah, nah itu mending tuh daripada orang yang salah nggak tahu dia salah. Nah ini saudara, makanya ngaku salah tuh benar, sebab kita akan selalu terlindung, belajar. Ngaku bodoh benar. Iya, kalau dia sadar itu bid'ah. Kalau orang yang melakukan bid'ah sadar bahwa dia bid'ah, gampang tobat. Tapi kalau dia nggak sadar, itu susah. Nah, kita kembali ke sini. Qala Mujahid liyafjura amama ati liyamdi ahamamahu raqiban ra'sahu. Artinya manusia itu ya di depan Allah raqiban ra'sahu, menunggangi. Jadi dengan kepala tegak melakukan maksiat. Di bumi Allah, diawasi oleh Allah. Wa qala Hasan la yalqa ibnu Adam illa tanzi'a nafsahu ila ma'siyatillah quduman wa quduman. Qadaman wa qadaman illa man asamahallah. Kata Hasan, dalam diri manusia itu selalu ada bisikan untuk berbuat salah, berbuat maksiat, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, itu dalam surat Abasa diterjemahkan oleh
Kementerian Agama orang-orang kafir yang durhaka. Jadi fajarah itu diartikan dengan durhaka. Durhaka itu apa? Kita lihat lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kadang-kadang orang Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia. Ini kan terasa aneh ya. Artinya di sekolah itu Pak, ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Indonesia. Ini di Indonesia loh. Nilai bahasa Inggris 90, bahasa Indonesia 50. Aneh itu. Padahal dikerjakan oleh orang Indonesia, di Indonesia. Ya, lain hal kalau pelajaran bahasa Indonesia dikerjakan bukan oleh orang Indonesia, bukan di Indonesia, itu parah itu. Pasti nilainya jelek. Tapi ini dikerjakan oleh orang Indonesia di Indonesia. Ya, sama dengan KS Posko. Yang kerja orang Indonesia di Indonesia. Tapi unggul. Ini kan aneh menurut saya ya. Kemudian Allah menyatakan lagi dalam surat Infitar, dalam juz Amma, Innal abrara lafi na'im. Abrar itu lawan fujar. Orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik namanya budiman. Ya, orang-orang budiman ada dalam kenikmatan tuh. Ya, lawan budiman apa? Lawan nikmat apa? Itu nanti akan jadi ayat selanjutnya. Nah, ayat selanjutnya wa innal fujar, dan lawan dari abrar berarti orang tidak baik. Lafi jahim, ada dalam ketidaknikmatan, kan begitu. Bahasanya jahim. Neraka jahim tuh. Qala Tabari fi tafsir hadil ayat wa qaulu ta'ala dzikruhu wa innal fujar lafi jahim. Nah, di sini diartikan tadi dalam kamus besar bahasa Indonesia, durhaka itu adalah tindakan ingkar terhadap perintah baik Tuhan, orang tua dan sebagainya, atau tindakan tidak setia kepada kekuasaan yang sah dalam kurung negara. Itu namanya durhaka. Ya, durhaka itu menentang baik kepada Tuhan, pada Allah maupun kepada orang tua. Nah, itu fujar, arti fujar. Kemudian Allah menyatakan lagi dalam juz Amma, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah memberikan ilham mana yang fujur, mana yang jahat, mana yang tidak. Jadi maksudnya manusia ini berbeda dengan binatang, diberi oleh Allah kompas. Diberi kompas yang disebut dengan hati sanubari. Ya, ketika dia disampaikan tentang yang benar yang enggak. Coba kamu yang benar apa alasannya? Bla 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 bla. Kamu yang enggak benar alasannya apa? Bla 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 bla. Nah, kita mendengar kedua-duanya. Oh, yang cocok mah ini. Tuh, kita punya kompas. Sebab kalau kita nggak kompas, iya benar, benar juga. Susah jadinya. Nggak mungkin benar dan salah sama-sama benar, tidak mungkin. Ya, jadi kalau kita tanya, kita bedah, yang benar coba, ayo ungkap alasannya apa. Coba kamu yang salah, pasti kita punya kompas. Ada keberpihakan, kecenderungan. Itu yang disebut dengan hanif. Hanif itu bukan lempeng di tengah, bukan. Ada kecenderungan membela yang benar, manusia. Sehingga disebut manusia itu adalah makhluk pencari kebenaran. Tuh, itu ya. Dah, sampai di situ dulu. Saya mau walaupun ini sebenarnya satu kitab, tapi berhubung ada pertanyaan tentang sholat sunnah yang diqadha. Nah, ini saya akan ungkapkan dalilnya. Saya pernah sampaikan kepada saudara bahwa saya sudah terhubung dengan organisasi salaf, manhaj salaf. Jadi kalau ada apa-apa saya tinggal nanya. Maka kan ada masalah saya nanya. Harus nanya pakai bahasa Arab, nggak boleh bahasa sini. Jadi harus
Jadi harus dipikir-pikir membentuk rumusan tata bahasanya supaya dia ngerti. Ini jangan takutnya nyurang nih. Apa ini? Jadi persoalan itu, apakah kita dalam menghadapi sunnah yang terlewat boleh dikodok? Kan alur pemikirannya begini. Dalam surat At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya kan? Sungguh-sungguh kami menciptakan manusia dalam struktur yang terbaik. Jadi makhluk terbaik di dunia ini adalah manusia. Kita terharu ya, walaupun kita jelek ternyata kita terbaik. Yang ngomong baik Allah lagi, bukan kita. Itu kan? Nah, Anda dianggap makhluk terbaik, buktinya apa? Maaf, bangkainya saja dianggap suci. Kita kalau jadi bangkai kan namanya jenazah. Jenazahnya berbeda dengan binatang. Kalau binatang kan najis, kita dianggap suci. Tuh, sampai lewatnya saja kita diminta berdiri. Tanpa membedakan beriman atau tidak, yang penting manusia. Tuh, jenazah manusia lewat, kita sebagai manusia harus menghormati, karena itu manusia. Tanpa membedakan agama. Ya, karena dilihat dari sisi manusianya. Nah, tapi oleh Allah disebut gini, summa radadnahu. Nah, kemudian kami kembalikan asfala safilin, ke titik terendah. Nanti manusia itu terus naik, kami cipta terbaik, nanti lama-lama tidak baik. Ya kan? Tapi anehnya ayat itu dicabut. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Pertanyaannya adalah, di mana perbedaan struktur kita dengan orang kafir di titik tertentu itu? Kok sampai dibedain oleh Allah? Orang beriman dan beramal soleh emang enggak rendah, enggak terjun. Maka oleh para ahli disebutkan karena orang beriman melakukan amal soleh. Itu amal solehnya itu. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bukan tubuhnya yang nggak balik lagi. Kalau tubuh orang beriman tetap aja di titik tertentu dia rendah. Yang tadinya awas jadi nggak awas. Yang tadinya kuat jadi lemah. Tapi yang abadi dari orang beriman adalah ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak pernah berhenti. Kenapa pahala yang tidak pernah berhenti? Karena waktu sehatnya dia banyak mengamalkan tertentu. Maka oleh ulama, jangankan yang wajib, kalau bisa jangan pernah lolos. Yang sunnah pun kalau lolos tolong diganti. Diganti itu namanya qadha. Tuh, apa dibenarkan? Dalilnya mana? Itu kan, karena ini masalah ibadah kan riskan. Maka saya tanya, ma dalilu? Ini istilah saya sendiri. Ma dalilu qada'i salati sunnal fa'itati inda Nawawi? Nah, apa dalilnya mengqadha salat sunnah yang sudah gagal? Contohnya kita bangun kesiangan, masuk ke masjid, sudah diselenggarakan sholat subuh. Sholat subuh, qad qamatis shalah, qad qamat. Kita datang udah begitu. Apa yang kita lakukan? Nah, ini menurut salafus soleh, sunnah diqadha. Nah, kita baca dalilnya. Dijawab begini. Dalilu qada'i salati sunnah fa'ita inda Nawawi maujudun fi kitab syarhi Muslim. Ini salah seorang mujtahid yang mengatakan adalah An-Nawawi. Tahu nggak Nawawi? Nawawi itu ada dua, saudara. Kalau disebut An-Nawawi ada alnya, itu merujuk ke ulama yang ada di Syam, Syria, yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, ngarang kitab Arba'in. Itu ulama internasional. Wafat di usia 45 tahun, belum nikah, tapi ahli hadis. Terkenal di dunia. Kalau tidak ada annya Nawawi, gitu. Tidak ada annya, itu merujuk ke Nawawi Tanara, orang Banten.
Nah, kedua-dua ini adalah Syafi'iyah, pendukung kuat Syafi'iyah. Tuh. Jadi kalau ada orang nolak, apalagi dia bermadzhab Syafi'i, ini sangat bertolak belakang. Wow, ini Nawawi yang berpendapat. Ya kan? Iya, pembangkang. Ini terdapat dalam syarah Muslim. Nah, saya belum kaji di sini syarah Muslim. Syarah Bukhari sudah Ahad pagi kan? Syarah Muslimnya belum. Jadi akan timpang kalau nggak diambil. Babu qadai salat faitah, bahkan An-Nawawi menulis bab mengkodok salat yang fot itu gagal dilakukan. Haitsu yastadil fila ala sunan anna sunana idza fatta waqtuha tuqda. Kata dia, sunnah-sunnah yang fot itu gagal waktunya, sudah lewat waktunya. Ya, maka diqada. Wayarwi hadits Anas bin Malik radhiyallahu an yadullu ala dzalik. Tapi Imam Nawawi karena dia ahli hadis tidak sembarang berfatwa. Ya, fatwanya ditunjang oleh dalil. Jadi Nawawi mendapat apresiasi yang luar biasa sampai-sampai rombongan Al-Hanif menamakan pesantren di Pandeglang dengan Riyadhus Shalihin. Ya kan? Menamakan, jadi bukan sembarangan memilih nama karena mereka kepincut dengan An-Nawawi. Artinya kalau dunia persilatan sakti sekali pemahaman hadisnya. Sampai nama kitabnya dijadikan nama pesantren. Tuh, di sini juga Masjid Nawawi ya kalau nggak salah. Apa tuh? Iya, Nawawi apa? Saya lupa. Tuh. Kitab-kitab karangan itu Riyadhus Shalihin. Jadi berpihak pada Syafi'i, Imam Nawawi. Jadi dari kalangan Syafi'iyah yang ngerti hadis, An-Nawawi. Ya, apa kata dia? Al-hadis ini didasarkan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabiyya qala. Nabi pernah bersabda, "Man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa pada sholat tertentu, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat apabila ingat." Ya, la kafarata laha ila dzalik, tidak ada kafarat, tidak ada denda apapun. Tapi ini kan bisa ditafsirkan sholat wajib. Ya, bisa diterima. Oh, ini sholat wajib, bisa. Oke. Terus yushir fi tiyami ahdi hati Anas wa wal dalil anna fatas salah. Terus apa ada dalil yang lain? Ada dalil yang lain begini. Idza fat anau la yajuzu idza fat bila udhrin wajib qadauha ala faur. Nah, tapi kalau sholat wajib kita tidak boleh sengaja. Jadi bukan qada kalau untuk wajib. Kita tertidur. Ya, begitu bangun, gali sholat ketinggalan subuh, maka waktu buat dia yang baru masuk itu adalah bangunnya. Bukan qada itu mah. Ini sholat sunnah, ya. Sholat sunnah kan tidak perlu dikerjakan, tapi hukumnya juga sunnah, bukan wajib ya. Nah, kata di sini nanti ya lebih anunya. Di sini ada pertanyaan begini. Nanti saya ini sudah terhubung internet ya. Qada hukusul rawatib fi ghairi waqtin nahi. Yang penting bukan di waktu terlarang. Jadi kita mengqada sholat sunnahnya bukan di waktu terlarang. Tapi kalau kita bangun ya sudah lewat subuh, kan berarti bukan waktunya lagi. Itu mah nggak ada kaitan dengan terlarang tidak terlarang itu mah. Nggak usah nunggu zuhur, nggak usah. Begitu bangun kita jalankan. Nah, bagaimana kalau sholat sunnah? Sebab sebada subuh ini kan waktu terlarang nih. Sampai waktu duha. Nah, itu. Nunggu waktu boleh. Ya, katanya begini. Waqtarahu qawahu Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, mazhab Syafi'i, Hanabila. Dalilnya mana? Dalilnya tadi ada dalil yang kedua, istaiqadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyamsu fi dzahri. Suatu saat beliau bangun kesiangan, matahari sudah terbit. Tsumma adzana Bilal bisalah. Maka azanlah Bilal.
Jadi Bilal adzannya juga kesiangan. Ya. Fasala Rasulullah rakaatain tsumma shalla ghadat fasana'a kama yasna'u kullu yaum. Maka beliau pun sholat 2 rakaat, kemudian sholat wajib. Paham belum? Jadi beliau suatu saat kesiangan, katanya sih semalam baru membahas tentang prajurit, pemberangkatan prajurit. Jadi karena berlarut-larut, ya, teknisnya bagaimana, besok menghadang musuh, sampai besoknya kesiangan. Semuanya kesiangan. Lalu Rasulullah menyuruh Bilal untuk adzan, lalu sholat seperti biasa. Sholat 2 rakaat dulu, baru subuh. Nah itu, dalil kedua. Jadi, apa dalilnya annahu qadha sholat al-fajri? Beliau sholat, mencontohkan, mengqadha sholat sunnah fajar. Kan itu sudah terlewat. Kalau memang nggak boleh, pasti Rasulullah wajibnya aja, gitu kan begitu. Itu contohnya. Kemudian sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha anhu ma'ana salat asar tsumma dakhala ala ya wa indini niswatun min bani haram min ansar fa salla fa arsatu ilai khadim fa qultu qum ila jambi. Taqulu Ummu Salamah ya Rasulullah alam asma'ka yanha anil hatain rakatain fa arakatu salli. Satu saat diceritakan oleh istrinya Ummu Salamah. Ya. Saya mendengar Nabi melarang sholat tuh setelah asar. Sholat sunnah setelah asar kan dilarang. Ya, sholat sunnah. Tsumma dakhala alayya wa iddi niswatun min bani haram min ansar. Suatu saat Rasulullah masuk ke rumahku. Karena ini istrinya. Di rumah ada tamu-tamu perempuan. Fasallahuma. Lalu Rasulullah melakukan sholat keduanya. Fa arsali khadim faqultu qum ila jambi. Lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah aku pernah mendengar engkau mengatakan melarang 2 rakaat setelah asar?" Setelah asar nih. Lalu aku melihat Anda melakukannya tadi. Kok udah sholat asar, sholat lagi? Kan katanya terlarang. Paham ya? Ini alur ceritanya. Jadi udah sholat asar, Nabi masuk ke rumah, sholat lagi. Sholat 2 rakaat, jelas bukan asar, asar sudah. Anda katanya melarang, terus kenapa kok sholat tadi? Nah, beliau menjawab begini. Fa asyar biyadi fastakhiri faqulti jariyah fa asyar biyadi fastakhaf an falaman sarafa ya binta Umayyah. Setelah selesai Rasulullah mengatakan, wahai anak Abi Umayyah, sa'alti anil rakaatain ba'dal asar. Kamu tadi bertanya 2 rakaat setelah asar. Ya. Innahu atani nasun min abdi Qais bil Islam. Tadi itu telah datang kepadaku rombongan dari Abdul Qais yang pengen masuk Islam. Jadi saya nggak sempat sholat. Tuh, ya. Fasyaghaluni ani rakaatain allataini ba'da zuhri. Jadi mereka membuat saya lupa belum sholat 2 rakaat setelah zuhur. Jadi dilakukan setelah asar. Ya qadha, ini satu contoh bahwa Rasulullah melakukannya. Ada orang bertanya, mengatakan, wah itu kan khusus buat Rasulullah. Saya sudah sering mengatakan, apa-apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, kalau tidak boleh dipraktekkan kita, pasti Rasulullah akan, ini khusus saya. Jadi kalau tidak ada batasan ini khusus saya, ini menjadi contoh. Ya, kalau ada yang tidak boleh ditiru, beliau pasti ngomong. Contohnya beristri 9. Wah ini buat saya aja. Kamu menggak kuat. Satu udah pusing, udah paling banyak 4. Nanti di kitab Adabul Mufrad, saudara, bukan istri saja yang dibatasi. Kekayaan. Jadi saya beralih ya, ini udah paham ya. Jadi ini dalil-dalil begitu saudara. Jadi ini jelas menjadi contoh. Jadi saya pertanyaan begitu, boleh nggak? Ini tinggal dijawab. Paling gampang kan modal nanya. Kalau yang jawab itu merapikan dalil. Kalau cuma tanya, boleh nggak? Gampang, boleh nggak? Gitu. Dalilnya apa? Itu yang pusing tuh. Harus nyari-nyari, ngorek-ngorek.
Sholat wajib nggak ada. Nggak ada. Ya itu tadi sholat wajib itu kalau lupa, itu bukan qadha, itu ya itu sholat dengan waktu yang ini, kita ini sholat zuhur sekian sampai itu untuk orang yang sadar. Kalau orang yang nggak sadar, beda lagi. Kan buktinya kalau safar kan beda lagi. Coba saya ingin bertanya, sholat bagi musafir waktu zuhur tuh kapan sampai kapan? Salah. Zuhur sampai maghrib orang musafir mah. Kan lega kan? Tapi kalau kita tidak musafir, sholat zuhur itu waktunya zuhur sampai asar. Benar nggak? Ngerti ya? Jadi saat kita safar, kita boleh melakukan sholat zuhur, milih dari zuhur sampai maghrib. Sok, mau jam berapa? Waktunya panjang, diberi peluang. Tapi kalau saya milih kendo-kendo aja nggak apa-apa, Anda bebas. Itulah namanya rukhsah. Itu satu keindahan Islam. Iya, mau diduluin boleh, kan nggak bisa disamain. Oh saya mau duluin, ya nggak bisa ikut saudara. Momennya beda-beda. Ya, kita perjalanan saja. Kadang kita menguasai perjalanan, kadang-kadang kita dikuasai. Contoh menguasai perjalanan bawa mobil sendiri. Kalau dikuasai kita ikut mobil penumpang, naik bus, kan kita nggak bisa ngatur sendiri. Nanti aja Pak Supir, oh ya nggak bisa, gimana? Iya urusnya kan nggak bisa urusan jamaah. Bapak-bapak, sekarang kita istirahat sambil sholat. Contohnya zuhur, tolong yang asar tarik ke sini. Wah saya mau asar aja Pak Supir, ya nggak bisa. Kecuali kesepakatan. Gimana penumpang bisa zuhur, bisa asar? Kalau kita digituin, milihnya yang akhir, bagusnya. Kalau sama-sama ada pilihan. Tapi kalau nggak ada pilihan, ya namanya nggak bisa milih. Itu ya. Nah ini, saya cerita di Adabul Mufrad tentang pembatasan kekayaan. Nah, ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak batasan kekayaan? Adakah ketentuan kekayaan yang saya miliki nyaman gitu? Maksudnya nggak dituntut. Ada nggak batasannya? Rasulullah mengatakan ni'mal malu arbaun. Sebaik-baik harta adalah 40. Ini kan 40 ini angka. 40 apa? 40 rupiah nggak mungkin. Ternyata 40 onta. Karena beliau bicara dengan peternak onta. Jadi harus dilihat dulu dia bicara sama siapa. Sebaik-baik harta adalah 40. Tuh, coba Anda sekarang itu. Kemarin kita kurban sapi berapa? Satu orang. Enggak, 4 juta ya? Pak Dadang berapa terakhir? 3,5 juta. Nah, onta itu buat 10. Berarti perkiraan harga onta, karena tunjuknya onta, 35 juta. Ya, tinggal kali 40 berapa tuh? 1,2 M ya? Ya. Ya, itu harta yang paling banyak yang Anda kuasai. 1,4 M. Aman. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan wal aktsar situn. Paling banyak 60. Jadi Anda mendapat toleransi paling banyak 60 onta. Nah, 60 kembali kali 35 juta. Dekat 2 M ya. Nah. Terus Rasulullah menyatakan fawailul lil mi'in. Celakalah orang yang punya ratusan-ratusan. Tuh. Jadi kalau sampai ratusan, maksudnya apa? Manusia cenderung menceng. Serakah. Lalu orang ini berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal, kalian akan bagi waris. Tolong gunakan warisan itu dengan baik-baik, jangan menjadi miskin. Ini orang kaya yang cerita. Ya, jadi orang ini mengajarkan kepada kita, terlalu kaya itu juga membuat menyimpang, nggak ada uang juga menyimpang, sama. Ya, ya Anda rasakan sendiri, milih kaya, milih miskin. Kalau Anda boleh milih, ya namanya milih ya,
Berimajinasi aja, enggak dosa, jawabnya enggak dosa. Milih kaya apa milih miskin? Satu Anda jawab, ya. Kaya. Sekarang Anda periksa sendiri ya, berdasarkan pemantauan. Manusia itu cenderung benar kalau kaya apa miskin? Cenderung benernya. Kalau Anda mengatakan miskin, apa Anda kira nggak banyak orang miskin yang celaka? Yang nggak sholat? Banyak. Lebih banyak ya? Oh, berarti bagusan kaya ya? Tapi kalau kaya terlalu, itu nanti dia sibuk dengan kekayaannya. Jadi manusia itu begitu. Ya, rupanya manusia itu begitu. Kalau contohnya salah satu kekayaan itu air. Kurang air gimana? Sama. Banyak air? Iya, banjir. Api juga begitu. Kurang api ya susah, nggak bisa masak. Kebanyakan api, kebakaran. Nah dunia itu seperti itu, saudara. Dunia itu, maka batasan dari Rasulullah ini yang bagus 40 katanya. 40 sampai 60. Jadi tadi berapa angkanya? 1,4 sampai 2,5 sampai 2,1. Nah, begitulah ukuran sekarang ya. Anda kalau belum itu, nah itu belum nyaman hidupnya. Nah, kalau Anda sekarang ini katanya, sekarang ini kata si supir tadi itu, supir selanjutnya, Pak, kalau orang yang sudah sepangkat direktur mah nggak soal Pak, dalam kondisi seperti ini aman-aman saja. Tapi mereka sekarang mengeluh karena Menteri Keuangan memotong bunga deposito separohnya. Banyak orang ngeluh ke Purbaya karena dia ingin memotong itu, sudah memotong jadi yang tadinya dapat 20 juta contohnya dari bunga, sekarang tinggal 10 juta. Marah-marah udah pada protes nih. Yang protes ini orang-orang yang kaya-kaya. Kata dia biar jangan malas mengandalkan uang tabungan, dia bilang. Si Purbaya ini. Iya, jangan mengendap. Jadi ini memang ada perilaku yang aneh dari Pak Purbaya ini. Ya. Kalau menteri kemarin menitik beratkan pendapatan negara dari pajak, banyak yang protes. Kalau beliau sekarang ini digolengin tuh. Sebab kalau kita bergerak nanti akan menghasilkan uang. Jangan diam aja, jangan males nunggu gitu. Yang sudah dikritik oleh beliau ini adalah MBG. Makan bergizi gratis. Yang marah-marah Opung. Si Opung. Karena yang menangani MBG katanya Opung. Jadi maksudnya sudah dikucurkan dana belum dipakai. Pantes madrasah belum dapat. Iya. Orang anak madrasah ditanya saya, ya masih ada 20 menit. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak tanya. Ya apa? Kapan kami dapat makan gratis Pak? Kepremen disuruh. Kok pertanyaannya begitu? Kok menyimpang saya bilang. Berarti yang ada di otak kamu makan terus. Karena mereka sudah dengar di negeri udah dapat. Kan sama-sama anak negara. Maksudnya gitu loh. Kenapa dibedain gitu kan? Iya. Kan sama-sama rakyat. Udah ya? Nah itu. Mungkin dia bisa negonya kali ya. Nah itu. Udah dapat. Nah, itu ada lagi yang pada lara weteng, pada sakit perut. Pemerintah jawab itu belum terbiasa sarapan, makanya sakit perut. Sebaiknya yang ngejajal gurunya dulu. Guru-guru atau marah. Yang jajal gurunya dulu, kalau aman baru kasih ke muridnya. Waduh. Nah itu saudara. Ya. Jadi kekayaan oleh Islam itu dibatasin. Celakalah orang yang punya ratusan dari. Nah ini yang punya kekayaan yang ngatur. Nanti kalau saya meninggal, tuh pesannya banyak tuh. Di antaranya itu, jangan kau ratapi. Sebab Rasul pun menyuruh ya jangan meratap.
Kemudian rapikan kuburanku, jangan kau bangun apapun di atasnya. Itu pesan ini. Ya? Ya, rapiin. Maka saya mengatakan sebaik-baik kuburan ada dicontohkan oleh prajurit, yaitu Taman Makam Pahlawan. Itu paling bagus, contoh terbaik. Kalau kita belum tega ya, artinya belum tega, nggak dikasih tulisan gitu kan. Kan sunahnya nggak pakai tulisan, batu aja gitu. Tapi nanti kalau batu semua dengerinnya susah. Mana bapak saya? Kecuali batunya batu cincin. Batu cincin yang gede-gede. Baik, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita cerah, mendapat berkah, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.